adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, pagi ini kita bertemu lagi nih di ibadah online Sekolah Minggu KBP Selipi. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai ibadah, Abang mau memastikan dulu adik-adik harus sudah sarapan, sudah siap, supaya kita memuji nama Tuhannya dengan serius dan fokus ya adik-adik. Nah, untuk mengawali ibadah pada hari Minggu ini, Abang mau ngajak adik-adik untuk sama-sama bernyanyi, mari kita bersukaria. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Mari kita bangkit diri, kita mau menyanyikan, mari kita bersukaria. Bangkit diri ya. Mari kita bersukaria ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, kita wajah berseri, hilangkanlah yang sedih, Yesus berkata, pulangkan Yesus berkata, damai yang berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata, pulangkan Yesus berkata, damai yang berikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi mari kita bersukaria yang dibawakan oleh Kak Septi. Kita sudah bersemangat. Nah, sekarang kita mau masuk ibadah sekolah minggu nih. Kita mau bersama-sama angkat pujian sebelum masuk ibadah. Bapakku datang padamu yang akan dibawakan oleh Kak Dian. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita bawakan pujian indah. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, saat ini kita mau memulai ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia dan penyertaan-Mu kepada kami, yang dimana kami percaya Engkau telah memberkati, melindungi kami, dan memberikan kami kesehatan hingga detik ini.
Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Biarlah kiranya Engkau mau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yang kami percaya di sini kami ingin memuliakan nama-Mu saja untuk bukti syukur kami kepadamu. Dan dari semuanya Allah, kiranya Kau mau ampuni dosa pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu sehingga kami boleh berkat, terlebih kami bisa disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa sebelum kita masuk ibadah tadi. Nah sekarang abang mau tanya nih, kita di sini semua anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang atau gelap? Pastinya kita semua anak terang kan, karena Tuhan memberikan kita berkat, memberikan kita banyak keistimewaan sehingga kita menjadi terang di tengah-tengah teman-teman kita, keluarga kita, dan di tengah-tengah masyarakat kita nih adik-adik. Oleh sebab itu, abang mau ngajak adik-adik angkat satu pujian, Aku Anak Terang, yang akan dibawakan oleh Kak Sonda. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka mendusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Nah adik-adik, kita masuk ke hukum Taurat nih. Ada yang tahu nggak hukum Taurat hari Minggu ini diambil dari mana? Oke, kalau nggak ada yang tahu, abang mau kasih tahu nih, hukum Taurat yang diambil pada hari Minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-6. Isinya apa bang? Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Nah bang, maksudnya apa sih bang jangan engkau membunuh? Kan kita tidak menghilangkan nyawa seseorang. Nah adik-adik sekalian, membunuh itu tidak hanya tentang kita membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang, tapi kita bisa menyakiti seseorang lewat perkataan ataupun perbuatan kita. Bahkan kita menyakiti makhluk hidup lainnya adik-adik, seperti hewan dan tumbuhan. Nah contohnya tuh kayak gimana sih bang? Misalnya nih, kita menyakiti hati papa mama kita lewat perkataan kita. Papa mama kita suruh, Dek, Kak suruh, kita disuruh sarapan, kita disuruh mandi, tapi kita bilang, enggak ma, ntar apa? Ribet banget sih, aku masih ngantuk, aku masih asik sama game aku. Nah kayak gitu tuh nggak boleh adik-adik, karena itu sama aja menyakiti perasaan orang tua kita. Begitupun kita kepada opung kita, guru kita, adik kakak kita, ataupun saudara kita. Nah kita juga nih nggak boleh menyakiti makhluk hidup lainnya, seperti ada tumbuhan, ada bunga, kita injak, nanti kan tumbuhannya bisa mati, sama aja kita menyakiti tumbuhan tersebut. Ataupun kita juga melihat kucing di jalan atau ada anjing, terus kita tendang, mereka kesakitan, itu sama aja menyakiti keadaan hewan tersebut nih adik-adik. Jadi adik-adik, mulai saat ini kita mau belajar untuk sama-sama kita menjaga sikap kita supaya kita tidak menyakiti perasaan orang lain, menyakiti fisik orang lain. Kita harus tetap menyayangi dan mengasihi mereka sama seperti Tuhan mengasihi kita. Nah adik-adik, karena itu mari kita berdoa untuk meminta kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan hukum Taurat
nih. Kita mau masuk pengakuan dosa nih adik-adik. Tapi sebelum masuk ke pengakuan dosa, kita mau bernyanyi. Mampirlah dengar doaku yang akan dibawakan oleh Kak Cayot. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kakak mau tanya, siapa dari adik-adik yang dalam 1 minggu kemarin masih suka marah-marah di rumah? Ayo angkat tangan. Wah, masih ada ya. Dan coba kakak mau tanya lagi, siapa yang berantem sama adik atau abang atau kakaknya? Oh, masih ada. Siapa yang masih suka marah-marah, tidak nurut sama mama papanya? Wah, masih ada ternyata adik-adik ya. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mohon ampun kepada Tuhan atas setiap kesalahan-kesalahan yang adik-adik lakukan di rumah selama 1 minggu kemarin. Kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap kesalahan, setiap kenakalan yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun Tuhan kalau kami masih suka marah-marah, kami masih suka tidak nurut nasihat mama papa di rumah, kami masih suka berantem antar sesama adik atau kakak atau abang kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan untuk selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Dan biar kiranya Tuhan yang ingatkan kami untuk selalu menjaga mulut kami, menjaga sikap kami, menjaga perkataan kami, untuk semuanya menyenangkan hati Tuhan. Biar kiranya kami menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan Yesus dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Semua doa ini kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah minta ampun sama Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa kita adik-adik.
Nah, oleh karena itu kita harus bersukacita karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Sebelum kita masuk epistel, Abang mau ngajak adik-adik untuk bersama-sama bernyanyi baca kitab suci yang akan dibawakan oleh abang-abang pemusik. Adik-adik, epistel yang diambil pada hari Minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Yuk kita baca dan ikuti teman-teman kita yang akan membawakan ayat tersebut. Para Rasul 5 ayat 1. Ada seorang lain namanya Ananias. Dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Kisah Para Rasul 5 ayat 2. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Kisah Para Rasul 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kisah Para Rasul 5 ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 5 ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kisah Para Rasul 5 ayat 6. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 7. Beginilah firman Tuhan.
Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 8. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kisah Para Rasul 5 ayat 9. Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Kisah Para Rasul 5 ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kisah Para Rasul 5 ayat 11. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Sebelum kita mau masuk ke pengakuan iman rasuli, Abang mau ajak adik-adik untuk sama-sama angkat satu pujian dengan apa akan kubahas.
Mari adik-adik kita semua mengucapkan iman rasuli, iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sesara bahwa pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, adik-adik akan tetap beribadah online di rumah masing-masing sesuai waktu yang akan ditentukan. Pengumuman yang kedua, kakak ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai dengan 2 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan nih. Nah adik-adik dapat memberikan uang persembahan adik-adik kepada orang tua adik-adik, dan orang tua adik-adik bisa mentransfer uang persembahan ke gereja. Sambil kita angkat satu pujian, berilah yang baik. Hai adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.